menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyediakan kendaraan yang lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, sahabat Anas menyampaikan tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin yang bernama Siti Sofiyah bintu Huyai. Siti Sofiyah diceritakan sedang mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sedang berada dalam perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi unta yang dikendarai oleh Siti Sofiyah sangatlah lamban dan akhirnya Siti Sofiyah tertinggal dari rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Saat keberadaan Siti Sofiyah tertinggal dari Rasulullah, ternyata Siti Sofiyah menangis, mengalirkan air mata. Didatangilah oleh Rasulullah. Ketika didatangi oleh Rasulullah, justru perlu kita fahami bersama. Siti Sofiyah menyampaikan ungkapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahmaltani ala ba'irin bati." Wahai Rasulullah, engkau telah membawaku dengan tunggangan unta yang lamban. Dengan artian kalau bahasa kita, karena oleh Rasulullah disediakan unta yang lamban, makanya Siti Sofiyah tertinggal dari rombongan perjalanan bersama Rasulullah. Dengan ungkapan yang semacam ini, andai kita mungkin marah-marah, sudah disediakan, diajak bepergian, tapi justru ada bahasa yang seolah dari Siti Sofiyah menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyediakan kendaraan yang lambat. Tapi perlu kita fahami bersama apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah mendatangi Siti Sofiyah yang dalam keadaan menangis. Diangkatlah tangannya untuk membuang air mata yang mengalir di kedua pipi Siti Sofiyah. Seraya Rasulullah membuatnya Siti Sofiyah sabar, tidak menangis. Akan tetapi justru keberadaan Siti Sofiyah tidak menghentikan tangisannya. Sangat tidak enak dengan keadaan dirinya yang tertinggal dari rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena Siti Sofiyah tidak kunjung diam dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, berupa membuang air mata yang mengalir di pipi Siti Sofiyah, akhirnya dibiarkan oleh Rasulullah Siti Sofiyah dalam keadaan menangis. Di saat itu Siti Sofiyah mungkin juga merasa tidak nyaman dan tidak enak dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah membiarkan Siti Sofiyah menangis. Akhirnya Siti Sofiyah mendatangi Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, datang dan mengatakan kepada Siti Aisyah, "Hari ini giliranku wahai Siti Aisyah, tapi aku berikan kepadamu in ardaitihi anni, jikalau engkau membuat Rasulullah ridho sebagai ganti dariku," kata Siti Sofiyah. Setelah Siti Aisyah mendapat pemberian hari yang seharusnya itu adalah giliran Siti Sofiyah bersama Rasulullah, akan tetapi oleh Siti Sofiyah diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah bergegas mengambil kerudungnya yang dipenuhi dengan wewangian. Di dalam hadis disampaikan jenisnya bauros dan za'faron yang diperciki air oleh Sayyidatina Aisyah. Akhirnya apa yang dipakai oleh Sayyidatina Aisyah menjadi wangi. Datanglah Sayyidatina Aisyah duduk di samping Rasulullah, duduk di samping
kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbang. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah, ini hari bukan giliranmu, tapi ini adalah miliknya Sofia. Siti Aisyah menjawab, ini adalah anugerah dari Allah. Siti Sofia telah memberikan kepadaku. Rasulullah mengerti, memahami bahwa Siti Aisyah telah diberi dan diridhoi oleh Siti Sofia untuk menjadi gantinya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayah ini ada kandungan hikmah teladan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah saat seolah Siti Sofia tidak rela dengan keberadaannya yang terlambat dari rombongan perjalanan, sebab unta yang disediakan itu adalah lamban perjalanannya, sehingga seolah menyalahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak marah-marah kepada Siti Sofia. Inilah yang perlu kita tiru dan perlu kita ikuti. Ketika kita mempunyai istri lamban dalam setiap pekerjaannya atau apapun dan dia marah-marah misalkan, maka kita harus menghentikan dengan perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagi para istri, bagaimana Sayyidatina Aisyah ketika mendapatkan waktu untuk membikin Rasulullah ridho, senang dengan keadaan itu yang kurang baik, yang tidak nyaman. Akhirnya datanglah Sayyidatina Aisyah dengan berdandan, disuguhkan kepada suami tercintanya Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hikmah yang perlu kita serap bersama kaum milenial saat menjadi suami dan bagaimana saat menjadi istri. Ini contoh dari Rasulullah yang indah yang disampaikan dalam kitab Imam Nasai, disampaikan oleh sahabat Anas mengenai cerita riwayah tentang Sayyidatina Sofia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian digantikan giliran harinya untuk Sayyidatina Aisyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.